Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Kasana kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kasana Islam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Al-Hawla binti Tuwaid berjalan bersamanya. Di sampingnya juga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Ini adalah Al-Hawla binti Tuwaid." Orang-orang mengatakan bahwa dia tidak tidur pada malam hari. Maka Rasulullah bersabda, "Dia tidak tidur pada malam hari. Kerjakanlah amal seberapa yang kamu mampu. Demi Allah, Tuhan tidak akan bosan hingga kamulah yang bosan." Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan At-Tabarani. Sesungguhnya Allah itu memudahkan bagi kita dalam menjalankan agama. Allah tidak mempersulit bagi orang-orang yang ingin menempuh jalan kebenaran. Kemudahan dalam beragama merupakan nikmat yang diberikan kepada kita. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surat Al-Baqarah 185. Oleh karena itu, janganlah memberatkan diri dalam menjalankan ibadah. Tidak baik berlebih-lebihan dalam beramal sampai-sampai memberatkan diri sendiri. Sesungguhnya orang yang memberatkan dirinya dalam beribadah, berarti ia telah menyalahi hakikat agama. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, "Sesungguhnya agama itu mudah. Janganlah seorang pun memberatkan agama kecuali menguasainya. Maka luruskanlah, berlakulah wajar dan bergembiralah. Mintalah pertolongan pada waktu yang lapang di pagi hari dan sedikit di malam hari." Hadis riwayat Bukhari, An-Nasai dan Ahmad. Oleh karenanya, hendaknya kita menyederhanakan amal ibadah, namun tidak boleh mengurangi dari kadar yang telah ditentukan. Kita juga dilarang untuk melebih-lebihkan. Artinya beribadalah sesuai dengan kewajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjamin pahala bagi orang yang memaksakan diri menunaikan ibadah. Misalnya dengan mengamalkan sunnah berlebihan sampai melupakan kewajiban utama. Ibadah yang berlebih-lebihan menyebabkan seseorang menjadi cepat bosan, yang akhirnya timbul rasa malas dan ujung-ujungnya sama sekali enggan melaksanakannya. Agama menghendaki agar umat ini bisa bahagia dunia dan akhirat. Islam tidak menghendaki seseorang hanya mengejar kebahagiaan akhirat saja, sementara kehidupan dunianya menyedihkan. Oleh karena itu, di dalam beribadah, Islam mengatur waktu-waktu tertentu. Kita diberi waktu kapan untuk menunaikan kewajiban duniawi dan kapan menunaikan kewajiban ukhrawi. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas 77. Diriwayatkan bahwa ada 3 orang yang mendatangi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka saling menceritakan amal ibadah yang dilakukannya. "Sesungguhnya aku sholat malam selama-lamanya." Ada yang berkata, "Aku berpuasa sepanjang masa dan tidak berbuka." Yang lain mengatakan, "Aku menjauhi wanita dan tidak akan menikah untuk selama-lamanya." Kemudian Rasulullah SAW datang dan mendengar ucapan mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Benarkah yang mengatakan demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah daripada kalian. Namun aku berpuasa dan berbuka, aku sholat, aku tidur, dan aku mengawini wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukanlah dari umatku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Islam tidak serumit agama-agama lain. Islam cukup sederhana dan tidak menyulitkan bagi pemeluknya dalam menjalankan ibadah. Kita tidak boleh melakukan ibadah secara berlebih-lebihan dan memaksakan diri, tetapi juga tidak boleh mengurangi aturan yang sudah ditentukan. Pemirsa Kasana, lalu bagaimana seharusnya seorang muslim beribadah dan beramal soleh? Apakah amalan kita haruslah banyak? Perlu diketahui bahwa ibadah tidak semestinya dilakukan hanya sesaat di suatu waktu. Seperti ini bukanlah perilaku yang baik. Para ulama pun sampai mengeluarkan kata-kata pedas terhadap orang yang rajin sholat, misalnya hanya pada bulan Rajab atau Sya'ban atau Ramadan saja. Sedangkan pada bulan-bulan lainnya amalan itu ditinggalkan. Para ulama kadang mengatakan,
Sejelek-jelek orang adalah yang hanya rajin ibadah di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya orang yang soleh adalah orang yang rajin ibadah dan rajin sholat malam sepanjang tahun. Ibadah bukan hanya dilakukan pada bulan Ramadan, Rajab atau Sya'ban saja. Sebaik-baik ibadah adalah yang dilakukan sepanjang tahun. Aisyibili pernah ditanya, bulan manakah yang lebih utama, Rajab ataukah Sya'ban? Beliau pun menjawab, jadilah Rabaniyin dan janganlah menjadi Sya'baniyin. Maksudnya adalah jadilah hamba Rabani yang rajin ibadah di setiap bulan sepanjang tahun dan jangan hanya beribadah pada bulan Sya'ban saja. Kami juga dapat mengatakan, jadilah Rabaniyin dan janganlah menjadi Ramadaniyin. Maksudnya, beribadahlah secara kontinu atau ajak sepanjang tahun dan jangan hanya beribadah pada bulan-bulan tertentu. Begitu pula amalan Nabi kita Muhammad SAW adalah amalan yang rutin dan bukan musiman pada waktu atau bulan tertentu. Itulah yang beliau contohkan kepada kita. Alqamah pernah bertanya pada Ummul Mukminin Aisyah mengenai amalan Rasulullah SAW. Apakah beliau menghususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Aisyah menjawab, beliau tidak menghususkan waktu tertentu untuk beramal. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu, ajak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu diketahui bahwa tanda diterimanya suatu amalan adalah apabila amalan tersebut membuahkan amalan ketaatan berikutnya. Di antara bentuknya adalah apabila amalan tersebut dilakukan secara kontinu rutin. Sebaliknya tanda tertolaknya suatu amalan apabila amalan tersebut malah membuahkan kejelekan setelah itu. Cobalah kita simak ungkapan para ulama yang mendalam ilmunya mengenai hal ini. Sebagian ulama mengatakan, di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Ibnu Rajab menjelaskan hal ini dengan membawakan perkataan ulama lain. Balasan dari amalan kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Barang siapa melaksanakan kebaikan lalu melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang pertama. Begitu pula barang siapa yang melaksanakan kebaikan namun malah dilanjutkan dengan amalan kejelekan, maka ini adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amalan kebaikan yang telah dilakukan. Pemirsa Kasana, di antara keunggulan suatu amalan dari amalan lainnya adalah amalan yang rutin kontinu dilakukan. Amalan yang kontinu walaupun sedikit itu akan mengungguli amalan yang tidak rutin meskipun jumlahnya banyak. Amalan inilah yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW ditanya mengenai amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah. Rasul SAW menjawab, amalan yang rutin kontinu walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Alqamah pernah bertanya pada Ummul Mukminin Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah Rasulullah SAW beramal? Apakah beliau menghususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Aisyah menjawab, tidak. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu rutin dilakukan. Siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukan yang beliau SAW lakukan. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mencontohkan dalam amalan salat malam. Pada amalan yang satu ini beliau menganjurkan agar mencoba untuk merutinkannya. Dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu ajak walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Terkait dengan keterangan Nabi SAW, para ulama menjelaskan dengan gamblang maksud amalan sedikit tapi rutin ini. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, yang dimaksud dengan hadis ini adalah agar kita bisa pertengahan dalam melakukan amalan dan berusaha melakukan suatu amalan sesuai dengan kemampuan. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin dilakukan walaupun itu sedikit. Beliau pun menjelaskan,
Amalan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan yang terus-menerus dilakukan kontinu. Beliau pun melarang memutuskan amalan dan meninggalkannya begitu saja. Terkait dengan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencela Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma dalam sabdanya, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Hadis riwayat Bukhari. Itu sebabnya dulu para generasi terbaik Nabi selalu beramal secara kontinu. Al-Qasim bin Muhammad mengatakan bahwa Aisyah ketika melakukan suatu amalan, beliau selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Al-Hasan Al-Bashri mengingatkan, "Wahai kaum muslimin, rutinlah dalam beramal, rutinlah dalam beramal. Ingatlah, Allah tidaklah menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematiannya." Beliau rahimahullah juga mengatakan, "Jika setan melihatmu kontinu dalam melakukan amalan ketaatan, dia pun akan menjauhimu. Namun jika setan melihatmu beramal kemudian engkau meninggalkannya setelah itu, malah melakukannya sesekali saja, maka setan pun akan semakin tamak untuk menggodamu." Lalu mengapa harus merutinkan amalan? Melakukan amalan yang sedikit namun kontinu akan membuat amalan tersebut langgeng, artinya akan terus tetap ada. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, "Ketahuilah bahwa amalan yang sedikit namun rutin dilakukan, itu lebih baik dari amalan yang banyak namun cuma sesekali saja dilakukan. Ingatlah bahwa amalan sedikit yang rutin dilakukan akan melanggengkan amalan ketaatan, zikir, pendekatan diri pada Allah, niat dan keikhlasan dalam beramal, juga akan membuat amalan tersebut diterima oleh Sang Khalik Subhanahu wa Ta'ala. Amalan sedikit yang rutin dilakukan akan memberikan ganjaran yang besar dan berlipat ganda dibandingkan dengan amalan yang sedikit namun sesekali saja dilakukan. Amalan yang kontinu akan terus mendapat pahala, berbeda dengan amalan yang dilakukan sesekali saja. Meskipun jumlahnya banyak, maka ganjarannya akan terhenti pada waktu dia beramal. Bayangkan jika amalan tersebut dilakukan terus-menerus, maka pahalanya akan terus ada walaupun amalan yang dilakukan sedikit. Ibnu Rajab mengatakan, sesungguhnya seorang hamba hanyalah akan diberi balasan sesuai amalan yang ia lakukan. Barang siapa meninggalkan suatu amalan bukan karena uzur syar'i, seperti sakit, bersafar, atau dalam keadaan lemah di usia senja, maka akan terputus darinya pahala dan ganjaran jika ia meninggalkan amalan tersebut. Namun perlu diketahui bahwa apabila seseorang meninggalkan amalan soleh yang biasa dia rutinkan karena alasan sakit, sudah tidak mampu lagi melakukannya dalam keadaan bersafar atau uzur syar'i lainnya, maka dia akan tetap memperoleh ganjarannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang sakit atau melakukan safar, maka dia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang dia lakukan ketika mukim tidak bepergian dan dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Amalan yang sedikit tetapi kontinu akan mencegah masuknya virus futur jenuh untuk beramal. Jika seseorang beramal sesekali namun banyak, kadang akan muncul rasa malas dan jenuh. Sebaliknya jika seseorang beramal sedikit namun ajak terus-menerus, maka rasa malas pun akan hilang dan rasa semangat untuk beramal akan selalu ada. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk beramal yang penting kontinu walaupun jumlahnya sedikit. Kadang kita memang mengalami masa semangat dan kadang pula futur malas beramal. Sehingga agar amalan kita terus-menerus ada pada masa-masa tersebut, maka dianjurkanlah kita beramal yang rutin walaupun itu sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap amal itu pasti ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futur malasnya. Barang siapa yang kemalasannya masih dalam sunnah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berada dalam petunjuk. Namun barang siapa yang keluar dari petunjuk tersebut, sungguh dia telah menyimpang." Hadis riwayat Tabrani. Apabila seorang hamba berhenti dari amalan rutinnya, malaikat pun akan berhenti membangunkan baginya bangunan di surga disebabkan amalan yang cuma sesaat. Al-Hasan Al-Bashri mengatakan, sesungguhnya bangunan di surga dibangun oleh para malaikat disebabkan amalan zikir yang terus dilakukan. Apabila seorang hamba mengalami rasa jenuh untuk berzikir, maka malaikat pun akan berhenti dari pekerjaannya tadi. Lantas malaikat pun mengatakan, "Apa yang terjadi padamu, wahai fulan?"
sebab malaikat bisa menghentikan pekerjaan mereka karena orang yang berzikir tadi mengalami kefuturan, kemalasan dalam beramal. Oleh karena itu, ingatlah perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, sesungguhnya Allah lebih mencintai amalan yang dilakukan secara kontinu terus-menerus. Allah akan memberi ganjaran pada amalan yang dilakukan secara kontinu, berbeda halnya dengan orang yang melakukan amalan sesekali saja. Pemirsa kesana, pada dasarnya ibadah dan amal soleh itu hendaknya dilakukan secara kontinu. Inilah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya adalah apakah semua amalan soleh itu harus dilakukan secara rutin? Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili Hafizahullah mengatakan, tidak semua amalan mesti dilakukan secara rutin. Perlu kiranya kita melakukan pada ajaran dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Untuk mengetahui manakah amalan yang mesti dirutinkan, dapat kita lihat pada 3 jenis amalan. Pertama, amalan yang bisa dirutinkan ketika mukim tidak bepergian dan ketika bersafar. Contohnya adalah puasa pada Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Demikian pula sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, sholat malam tahajud, dan sholat witir. Amalan-amalan seperti ini tidaklah ditinggalkan meskipun dalam keadaan bersafar. Ibnul Qayyim mengatakan, termasuk di antara petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersafar adalah mengqashar salat fardu dan tidak mengerjakan salat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Yang biasa beliau tetap lakukan adalah mengerjakan salat sunnah witir dan salat sunnah qobliyah subuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan kedua salat ini, baik ketika bermukim dan ketika bersafar. Ibnul Qayyim juga mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, solat malam, baik ketika mukim maupun ketika bersafar. Hanya itukah amal ibadah yang bisa dirutinkan hingga mendapat kemuliaan mengamalkan amalan secara rutin? Jangan kemana-mana, Kesana akan segera kembali. Masih ada amalan lain yang bisa dirutinkan setiap hari. Contohnya adalah sholat sunnah rawatib selain sholat sunnah qobliyah subuh. Demikian pula amalan yang kadang dikerjakan pada suatu waktu dan kadang pula ditinggalkan. Contohnya adalah puasa selain hari Senin dan Kamis. Puasa pada selain 2 hari tadi boleh dilakukan kadang-kadang, misalnya saja berpuasa pada hari Selasa atau Rabu. Intinya, tidak semua amalan mesti dilakukan secara rutin. Itu semua melihat pada ajaran dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ajal menjemput, barulah amalan seseorang berakhir. Al-Hasan Al-Bashri mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menjadikan ajal waktu akhir untuk amalan seorang mukmin selain kematiannya. Lalu Al-Hasan membaca firman Allah, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yakni ajal. Quran Surat Al-Hijr 99. Ibnu Abbas, Mujahid, dan mayoritas ulama mengatakan bahwa al-yakin adalah kematian. Dinamakan demikian karena kematian itu sesuatu yang diyakini pasti terjadi. Az-Zujjaj mengatakan bahwa makna ayat ini adalah sembahlah Allah selamanya. Ahli tafsir lainnya mengatakan makna ayat tersebut adalah perintah untuk beribadah kepada Allah selamanya sepanjang hidup. Ibadah seharusnya tidak ditinggalkan ketika dalam keadaan lapang, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah. Hadis riwayat Hakim. Semoga Allah menganugerahi kita amalan-amalan yang selalu dicintai olehnya. Hanya Allah yang memberi taufik. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya setiap kebaikan menjadi sempurna. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah membentangkan tangannya